Tapi kalau pengaduannya ke BPKP, pasti kita akan telah adu. Cari yang mengadu, kita akan konfirmasi bagaimana memenuhi enggak aspek 5W2H-nya. Biasa gitu. Kalau BPKP ada peraturan BPKP mengatur mengenai mekanisme pengaduan. Ya. Begitu juga kalau kita tadi ada MOU, kami punya MOU dengan Kejagung, punya MOU dengan kepolisian, ya. Mekanismenya kalau minta audit atau menghitung kerugian negara atau audit investigatif, pasti kami awali dengan expose. Ya kan, nggak bisa kita langsung Pak segera terbitkan surat tugas ya, nggak bisa. Ada mekanismenya, ada penelitian awal dulu, telaah. Ya, baru kalau memenuhi kriteria yang ditentukan standar kita, bisa kita lanjutkan dengan surat tugas. Ya, jadi surat tugas juga kita lihat kalau masih dalam proses penyelidikan, namanya audit investigatif atau sudah ditangani oleh kejaksaan kepolisian. Sebenarnya itu cuma tidak bisa tertulis Pak, ya seperti itu Pak. Kami bikin kesepakatannya tidak mungkin diadakan acara kopi-kopi misalnya, tidak seperti itu Pak. Tetapi iya betul, nah itu akhirnya koordinasi yang paling penting justru itu formal Pak. Jadi saya yakin Bapak Ibu kan hubungannya baik dengan kepolisian, kejaksaan, silakan koordinasi mengenai pengaduan mana yang mau ditangani inspektorat, mana yang sudah ditangani oleh KPH. Jadi efektif, itu yang paling penting. Kami dulu meneruskan banyak pengaduan KPH, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana sunset view di pantai Hotel Mambruk Anyer terlihat indah sekali. Lihat ada yang sedang mancing. Ini akan lakukan wawancara dengan Kasubag Anep, Pampit, dan Bendahara. Bagaimana suasana pantai Mambruk Anyer ini? Suasana pantai Mambruk tidak kalah indah dengan pantai-pantai yang ada di luar di Banten. Namun sayangnya bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada. Gimana Pak Dani komentarnya? Sangat indah sekali. Suasana di sini sama-sama sangat indah. Kalah dengan di Bali maupun pulau lainnya. Saya sore ini dengan Pak Pikiran Kasubag Anep. Kebetulan dari pagi ada acara Rakor Wasda, rapat koordinasi pengawasan daerah se-Provinsi Banten yang dihadiri oleh Pak Wakil Bupati Pandeglang, para pejabat Bupati se-Banten, juga para inspektur se-Banten, juga para pejabat fungsional yaitu Irban se-Banten, juga Suara se-Banten. Rakor Wasda ini bertujuan untuk peningkatan peran aktif aparat penegak aparat pengawas instansi pemerintah, internal pemerintah. Mudah-mudahan dengan Rakor Wasda aktif ini memiliki
visi yang sama, misi yang sama dalam rangka pencegahan tindakan korupsi, tindakan fraud, juga tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, supaya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten umumnya, khususnya Kabupaten Kota Banten, transparan, akuntabel, dan semua tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya dan juga sejahtera juga para pegawainya atau ASN dan perangkat-perangkat daerah se-Provinsi Banten. Ini perlu ada dukungan semua, baik pemerintah provinsi, kabupaten kota, supaya memiliki standar yang sama dalam tata kelola keuangan daerah, dari mulai instansi, juga perangkat desa, perangkat daerah, desa, BUMD, dan juga kegiatan yang didanai yang bersumber dari APBD dan APBD se-Provinsi Banten. Mudah-mudahan kegiatan Rakowarta selama 2 hari ini sampai besok memiliki semangat baru dalam rangka kita sebagai pelayan masyarakat hingga pelayan pemerintah, dan kita punya atasan langsung supaya tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, dan akuntabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.